Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan kali ini kita akan sharing mengenai lighting atau pencahayaan, di mana di Blender sudah menyediakan secara default yaitu lampu, ya, yang ini ya, lampu. Lalu di skin collectionnya di posisi sini, ya, yang gambar lampu. Dan untuk pengaturannya ada di data properties yang ini, kita klik ya. Akan tetapi ini akan muncul jika kita memilih atau menselect dari objek lampu. Kalau kita memilih di luar dari objek lampu, misalkan cube atau kamera, maka tidak muncul ya, tidak muncul objek datanya dari si lampu itu sendiri. Maka caranya adalah kita klik ya, klik data properties yang lampu ini, maka akan muncul tampilan seperti ini. Nah, untuk melihat hasilnya nantinya, kita hapus terlebih dahulu objek box ini, until, lalu kita buat alasnya, shift A, ya, plane, untuk menambahkan objek. Lalu kita perbesar dengan scale. Nah, ya, seperti ini. Lalu kita tambahkan juga objek yang lain, misalkan objek form, ya, seperti ini. Kita perkecil terlebih dahulu, ya, ya. Dan di sini rekan-rekan belum bisa melihat cahaya ataupun bayangannya, dikarenakan kita masih memilih di solid display, ya. Untuk melihat cahaya ini kita bisa melihat di render display. Nah, seperti ini rekan-rekan sekalian, ya. Ada objek, ada lampu, yang dimana ini lampunya dengan jenis point, ya. Coba kita bisa geser, grab di sumbu X, ya. Nah, di sini kita bisa memilih atau mengatur warna cahaya, ya. Misalkan kita kasih warna biru. Nah, seperti ini, ya. Atau warna kuning. Nah, lalu bisa menambahkan kekuatannya, misalkan 10.000. Nah, seperti ini, ya. Pencahayaannya, pengaturannya, radiusnya kita bisa atur, terus mengatur jaraknya, efek dari lampu itu sendiri. Lalu ada bayangan, ya, rekan-rekan bisa mengklik atau mencentang shadow ini untuk menampilkan bayangannya. Kalau kita unklik atau tidak, kita nonaktifkan centang ini, maka hilang dari bayangan itu, ya, shadow. Dan di sini kita bisa melihat, ya, adanya bayangan, ya, tetapi di sini tidak realistik, ya. Ini kok belum ada bayangannya, seharusnya ini ada bayangannya. Nah, maka kita centang kontak shadow. Nah, maka seperti ini rekan-rekan sekalian, ya. Kita bisa rubah sumber cahayanya ini dalam bentuk matahari, spot, maupun area, ya. Akan kita pindahkan lagi ke warna putih, ya, seperti ini, ya. Lalu kita bisa merubah ke sun, ya, ke sun. Wow, begitu terang sekali, ya. Kita bisa kurangi, tekan 5. Nah, dan di sini pun rekan-rekan bisa melihat, ya, adanya bayangan yang ditampilkan dari cahaya matahari itu sendiri. Perbedaannya untuk matahari ini tidak bisa digeser kanan kiri, atas bawah, dengan hasil efek dari bayangan itu sendiri. Contoh, misalkan kita grab di sumbu X, ya,
maka tidak ada perubahan. Nah, untuk merubah eh, susunannya, kita bisa merubahnya dengan rotate, ya. Tekan R, rotate di sumbu Z, maka kita bisa merubah-rubahnya, ya, seperti itu. Dan juga kita bisa memilih pot. Kita kasih 100 misalkan, nah, kurang 200, ya. Nah, seperti ini rekan sekalian, ya. Jadi kita pun bisa mengatur sama seperti tadi, ya, warna. Nah, yang berikutnya adalah area, ya. Area seperti ini. Nah, kita kelihatan nih kecil banget. Nah, ini kotak, ya. Tapi kalau kita membuat yang baru, beda lagi. Misalkan kita del, nggak ada cahaya, maka gelap. Shift A, light, area. Kita grab di sumbu Z dengan kekuatannya 100. Nah, ya, yang berikutnya kita grab di sumbu X, rotate di sumbu Y. Nah, grab di sumbu Z seperti ini, ya. Kita bisa juga duplikat, shift D di sumbu X, rotate di sumbu Y, ya. Jadi kita bisa menambahkan misalkan 500, ya, seperti itu, atau 300, ya. Nah, bisa menggantikan warna, ya, seperti ini. Ini warna merah, ya. Lalu kita tambahkan lagi yang bentuk poin, grab di sumbu Z, grab di sumbu Y, lalu kita besar 1000. Oke, grab di sumbu Z terlalu kuat, 100, ya. Nah, ya rekan-rekan, ya, kita melihat hasilnya. Kalau kita render, ya, coba kita tekan angka 0 untuk mengaktifkan kameranya. Di sini bingkai dari rendernya begini, ya. Lalu objek yang mau dirender itu kepotong. Nah, untuk mengatur objeknya supaya masuk ke bingkai, kita bisa tekan scroll. Tapi kalau kita nggak mengaktifkan untuk lock kamera ini, maka hasilnya seperti ini. Scroll, ya, ikut. Nah, bagaimana caranya untuk yang objeknya aja selain dari kamera? Maka kita tekan N di keyboard, view, lalu kamera to view, kita lock, ya. Tutup lagi N. Maka ini ada garis-garis putus seperti ini, ya. Kita scroll. Nah, kita bisa mengaturnya rekan-rekan sekalian. Yang mana yang cocok, ya. Misalkan seperti ini. Nah, misalkan, ya. Lalu kita tekan F12 atau render image. Dengan catatan, ya. Ini ada gambar render property di sini, ya. Ada kayak gambar kamera. Render engine-nya kita dalam lingkup EV, ya, render EV. Adapun yang lain nanti kita akan bahas, ya. Ada 2, EV dan juga cycle. Kalau untuk EV, ya, seperti ini settingannya, coba kita tampilkan. Akan ada bloom, ya,
rekan-rekan bisa melihat perbedaannya. Kalau misalkan belum, maka seperti kayak embun-embun pagi seperti itu ya. Ini dari cahaya dari si lampu poin itu sendiri ya. Kita bisa menguatkan intensitasnya. Nah, seperti itu ya. Rekan-rekan bisa melihatnya perbedaannya ya. Kalau kita nonaktifkan seperti itu. Ya, kita nah seperti ini ya sudah EV ya. Lalu kita F12. Nah, ini hasilnya untuk pencahayaan dari render EV. Nah, kita simpan ya. Image, save ya. Lalu misalkan kita simpan di folder yang kita inginkan ya. Misalkan Tutorial Blender ini lighting EV ya. Yang berikutnya ada fasilitas yaitu render dari cycle ya. Cycle, maka ini akan agak berat, tetapi cycle itu sendiri rendernya itu begitu jauh lebih bagus ya menurut kami. Akan tetapi butuh usaha yang berat nih komputer, karena ketika kita menggerakkan pun seperti ini ya, akan patah-patah. Nah, tapi hasilnya lebih memuaskan ya. Lalu di render cycle ini kita rubah ya yang CPU jadi GPU compute ya. Lalu di sini ada bercak titik-titik nanti ya. Kalau kita render tekan F12. Ya, maka tampilannya seperti ini rekan-rekan sekalian. Ada titik-titik di sini atau disebut noise. Nah, untuk menghilangkan noise itu sendiri di Blender 2.93.5 ini ya sudah disediakan yang namanya denoising. Ya, kita tinggal centang saja denoisingnya ya. Lalu kita bisa melihat hasilnya, tekan F12. Ya, begini rekan-rekan sekalian ya. Hasilnya lebih halus, noise-nya sudah hilang, dan hasil dari bayangan real time, secara real time sebagaimana di kehidupan kita sehari-hari ya. Kita simpan fs misalkan tadi sudah ya. EV ini cycle ya. Ini ya, itulah rekan sekalian perbedaan antara cycle dan EV. Kalau EV hasilnya ini agak kasar ya, sedangkan cycle dia jauh lebih halus dan lebih terang ya, bayangannya lebih bagus, sedangkan EV dia seperti ini. Adapun di EV itu sendiri tambahan untuk membuat bayangan efek cahaya itu sebagaimana di posisi cycle. Jadi perlu ada tambahan saat kita render di EV, yaitu kita menggunakan ya indirect lighting. Kita keluar lebih dahulu ya, tekan angka 0. Nah, kita buat kita tambahkan fasilitas itu sendiri. Shift A, lalu light probe. Di sini ada irradiance
kolom ya. Ya, seperti ini. Kalau kita grab di sumbu Z, scale di sumbu Z ya, grab Z. Itu ya. Scale grab di sumbu Z. Nah, jadi prop ini, titik-titik ini membantu untuk memantulkan cahaya, sumber cahaya yang masuk ya, seperti itu ya. Tapi ini belum bekerja, ada pengaturannya yang dimana di indirect lighting ya. Di sini klik, lalu back cube map only atau back indirect lighting, silahkan ya. Misalkan yang ini aja ya, secara keseluruhan. Kalau ini dari dalamnya saja kita pick. Nah, bisa ya, rekan-rekan bisa membedakan tadi. Saya ulangi lagi, awalnya seperti ini ya. Lalu kita back indirect lighting, klik, maka hasilnya lebih halus sebagaimana cycle render ya. Nah, coba kita tekan angka 0, lalu kita render. Jangan khawatir, ini tidak akan masuk dalam render ya. F12. Nah, lebih cepat ya, tapi ya hasilnya lebih bagus yang cycle menurut kami ya, karena nggak terlalu ribet, hanya saja untuk muatan prosesnya ya dalam mengolah render itu sendiri agak berat ya. Seperti itu rekan-rekan sekalian ya. Sekian ya dari kami, semoga bermanfaat buat rekan-rekan. Barakallahu fiik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.